Tahukah Anda, menjadi orang sukses maupun gagal adalah pilihan. Anda bisa menentukan sendiri seperti apa Anda ingin hidup. Semua itu tergantung mindset yang Anda bentuk. Semakin kita menanamkan mindset orang kaya, semakin kita melangkah menuju kekayaan itu sendiri. Seperti apakah orang sukses itu? Ada yang mendefinisikan kesuksesan sebagai kekayaan, kebahagiaan, kebebasan finansial, dan lain-lain. Ini tergantung pilihan Anda. Orang yang sukses dalam hidupnya tentu akan merasa bahagia karena berhasil meraih tujuan yang diidamkan. Halo sahabat entrepreneur, saya Winanto SE. Topik kali ini tentu Anda sudah tahu yang akan saya bahas. Bagaimana mindset yang dimiliki orang kaya pada umumnya. Dan di sini saya akan membahas mindset yang saya ambil dari seorang Robert T. Kiyosaki yang perlu Anda ketahui. Simak terus. Are you ready? Perlu Anda tanamkan sejak muda pola pikir orang kaya dalam pikiran Anda. Dan bagaimana mereka dapat membangun mindset hingga menjadi orang yang sukses. Yang pertama, tidak gampang menyerah. Tips pertama adalah selalu tanamkan kata-kata jangan menyerah atau pantang menyerah sebelum sukses. Jika Anda gagal dalam bisnis lalu bangkrut, jangan patah semangat dulu. Mindset orang kaya adalah tidak menyerah walaupun hidupnya kini di titik terendah. Ia tetap semangat dan mampu menyemangati orang lain. Di sisi lain, mindset orang miskin adalah cepat menyerah. Ketika mengalami kegagalan dalam bisnis, ia akan mundur dan tidak mau mencoba lagi. Ia akan terus terjebak dalam kemiskinannya dan memilih cara yang aman-aman saja. Akibatnya, keadaan hidupnya tidak berkembang. Yang kedua, mencoba hal baru. Masih berhubungan dengan tips pertama, mencoba hal baru juga penting dilakukan. Misalkan Anda berbisnis, lalu usaha tersebut gagal. Ternyata, bidang bisnis yang Anda geluti sudah ketinggalan zaman. Pantas saja jika bisnis itu kurang diminati konsumen. Untuk mencegahnya, cobalah bisnis baru yang mungkin belum Anda tekuni, tetapi sedang tren di tahun 2021 ini. Dengan begitu, Anda bisa mempelajari hal baru sekaligus menanamkan mindset orang kaya dalam diri Anda. Yang ketiga, anti gila hormat. Baik menjadi pengusaha maupun karyawan swasta yang sama-sama memiliki bawahan, ada baiknya Anda menghindari sifat gila hormat. Hal ini termasuk ciri orang kaya dengan sifat rendah hati. Orang yang selalu ingin dipuji justru kerap membuat orang lain tidak hormat. Jika ia dihormati, maka memang karena pantas dihormati. Orang kaya akan merasa biasa-biasa saja ketika ada orang lain yang menghormatinya. Ia tidak ingin dipuji berlebihan. Jika ada orang yang ingin terus dipuji orang lain, maka ia belum memiliki mindset orang kaya. Yang keempat, pendidikan tetap nomor satu. Bagi anak muda, mungkin akan lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Ada beberapa penyebabnya, misalnya khawatir tidak ada biaya atau ingin menghasilkan uang. Memang, pendidikan tinggi tidak menjamin kesuksesan dalam berkarir. Namun dengan memiliki pendidikan yang tinggi, Anda memiliki peluang yang lebih bagus untuk karir yang lebih baik. Dengan begitu, peluang Anda sukses akan lebih besar. Anda juga akan memiliki wawasan yang lebih luas jika hendak membuat bisnis sendiri. Yang kelima, hemat. Mindset hemat ini perlu Anda tanamkan jika ingin cepat kaya. Berhemat bukan berarti Anda tidak boleh makan makanan mahal atau menikmati hiburan serta jalan-jalan. Anda harus menempatkan segala pengeluaran tersebut dalam skala prioritas. Misalkan, Anda bekerja sebagai konten kreator yang membutuhkan konten segar. Mungkin kebutuhan utama Anda adalah mencari tempat makan menarik untuk diulas. Namun, jika pekerjaan Anda adalah karyawan swasta, tentu kebutuhan pengeluaran Anda akan berbeda. Yang penting adalah jangan terjebak pada pemikiran hidup cuma sekali. Hal ini akan membuat Anda menghambur-hamburkan uang dan tanpa sadar menjadi pribadi yang boros. Ingat, selalu prioritas Anda demi kebebasan finansial di masa depan. Sebagai saran, ada baiknya Anda memisahkan antara rekening utama dengan rekening tabungan.
rekening utama ini dapat Anda gunakan untuk pengeluaran hidup sehari-hari. Sementara itu, masukkan sejumlah uang secara rutin sebagai tabungan di rekening yang lain. Cara ini akan membantu Anda berhemat. Yang keenam, menjadi kaya tak harus terlahir dari keluarga kaya. Memang benar, kekayaan dapat diwariskan turun-temurun. Namun tahukah Anda, banyak konglomerat di dunia yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Mereka harus jatuh bangun sebelum meraih kesuksesan. Sebagai contoh, pemilik Alibaba Group, Jack Ma. Sebelum memiliki perusahaan e-commerce raksasa, ia terlahir sebagai keluarga miskin dan tak pernah mendapat pendidikan yang layak. Namun kini, ia dinobatkan sebagai salah satu dari 50 pemimpin terhebat di dunia. Yang ketujuh, manfaatkan utang. Mungkin Anda bingung apa maksudnya dengan memanfaatkan utang. Selama ini, orang berpikir utang lekat dengan konotasi yang buruk. Ya, memang demikian. Jika uang dari utang itu hanya dihambur-hamburkan untuk kebutuhan tersier seperti HP baru, jalan-jalan demi pamer postingan Instagram, membeli barang-barang bermerek, dan lain-lain sebagainya. Namun, tahukah Anda, utang juga bisa membuat Anda berkembang. Hal ini disebut dengan utang produktif. Artinya, utang berpotensi membuat Anda punya penghasilan sampingan. Misalnya, Anda berutang untuk mencicil properti yang setiap tahun harganya akan naik. Properti ini lalu Anda sewakan ke orang lain sehingga menjadi keuntungan bagi Anda. Sebagai catatan, ingat agar utang yang Anda bayarkan tidak lebih besar daripada 30% penghasilan per bulan agar tidak mempengaruhi pos keuangan lainnya. Yang kedelapan, menabung sedikit demi sedikit. Pernahkah Anda mendengar istilah sedikit demi sedikit akan menjadi bukit? Istilah ini tepat disematkan dalam hal menabung. Ya, mungkin Anda merasa menabung Rp500.000 dalam sebulan tidak akan membuat Anda cepat kaya. Namun jika dihitung menyisihkan uang dengan jumlah tersebut dalam kurun waktu 10 tahun, bisa membuat Anda memiliki 60 juta rupiah. Belum lagi ditambah bunganya. Faktanya, lebih baik menyisihkan sedikit dalam jangka waktu panjang daripada langsung menabung banyak tetapi jarang-jarang. Menabung juga membantu Anda dalam mengatur keuangan. Pengeluaran Anda akan lebih terkontrol. Selain itu, Anda jadi punya jaminan di masa depan. Lebih baik jika Anda menginvestasikan uang Anda untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi di kemudian hari. Yang kesembilan, uang bisa membeli kebahagiaan. Pepatah mengatakan uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Namun, hal ini salah besar. Bayangkan, jika Anda ingin jalan-jalan ke tempat yang indah, tentu Anda akan merasa bahagia, bukan? Tidak bisa dipungkiri, hal tersebut membutuhkan uang. Contoh lain bagi Anda yang gemar berbelanja. Anda mungkin merasa bahagia saat memiliki barang baru. Atau bagi Anda yang memiliki hobi fotografi, tentu dengan senang hati akan membeli kamera model terbaru yang Anda idamkan jika memang memiliki dana untuk itu. Hal ini merupakan contoh lain bahwa uang dapat memberi kebahagiaan. Semua itu tergantung bagaimana Anda memanfaatkan uang Anda. Meskipun terkesan sepele, mindset ini perlu Anda tanamkan. Tidak hanya soal kebahagiaan, memiliki banyak uang juga menjadi jaminan hidup lebih nyaman di masa depan. Yang ke-10, uang bukan tujuan. Tips terakhir adalah posisikan mindset Anda bahwa uang bukan tujuan dari segalanya. Memang benar, dalam tips di atas, uang dapat digunakan untuk membeli kebahagiaan. Tetapi Anda tidak perlu terlalu fokus pada nominal yang besar. Kebanyakan orang bekerja keras untuk mendapatkan uang. Namun dengan mindset semacam ini, Anda hanya akan terfokus pada berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan. Anda akan lupa berpikir bagaimana caranya meningkatkan kualitas pekerjaan Anda, baik sebagai pebisnis maupun karyawan. Ubah pemikiran menjadi uang sebagai alat. Uang memang penting, tetapi bukan ini tujuan utama Anda. Uang adalah alat untuk meraih kekayaan dan kesuksesan dalam hidup. Dengan begitu, usaha yang Anda lakukan menjadi maksimal. Jika Anda berusaha dengan optimal, uang yang Anda hasilkan juga meningkat. Mindset lain yang tak kalah penting adalah orang kaya
selalu menginvestasikan waktu dan uangnya untuk hal-hal bermanfaat. Misalnya, dengan menjadi pendana bagi UMKM di P2P Lending Modal Rakyat. Selain membantu pendana usaha milik orang lain, uang yang Anda tanamkan juga akan berkembang dan membantu Anda meraih impian menjadi orang kaya. Orang kaya atau miskin sebenarnya tidak dilihat dari seberapa banyak uang yang mereka miliki. Menurut Robert T. Kiyosaki, menurutnya semakin banyak uang justru semakin banyak pengeluaran. Maka mendefinisikan orang kaya atau miskin terletak pada mindset yang kamu miliki. Menurut Kiyosaki, mindset adalah segalanya dalam kehidupan. Siapa kamu ditentukan oleh mindsetmu. Uang hanyalah satuan dan alat saja. Oke, kalau begitu, mindset seperti apa yang membuat orang kaya? Yang pertama, pay me first. Maknanya dari pernyataan ini adalah kemampuan kita untuk mengatur keuangan dan memikirkan kehidupan kita dalam jangka waktu ke depan. Seberapa banyak uang yang bisa kita tabung? Bagaimana cara kita menabung? Seringkali ketika mendapat gaji, tidak banyak dari kamu yang pasti langsung membelanjakannya. Bahkan sebelum dapat gaji, kalian sudah punya banyak wishlist. Ini bukan pay me first. Ini kamu sama saja memperkaya orang lain. Yang kedua, belajar mengelola resiko. Biasanya, cetakan orang kaya dan miliarder tidak pernah takut dan memikirkan berapa uangnya hari ini. Ia selalu memikirkan hari depan. Mereka yang kaya percaya dengan kualitas diri mereka. Berapa kali pun gagal, mereka bisa selalu mulai dari awal dan mencapai kesuksesan lagi. Semangat yang tidak mudah patah dan optimisme, inilah rata-rata semangat yang dimiliki oleh mereka yang sukses. Robert T. Kiyosaki pun demikian. Ia adalah seorang yang miskin. Meskipun miskin, ia tidak mau bekerja untuk uang. Namun ia bekerja untuk belajar sementara waktu. Menurut Robert T. Kiyosaki, hidup ini ada sebuah praktek bukan tentang teori yang kamu pelajari di sekolah. Itu hanyalah penunjang bagimu untuk memiliki pola pikir yang baik. Waktu adalah hal yang berharga. Setiap orang selalu merasa ia begitu lelah, padahal tidak melakukan apa-apa. Ini berlaku bagi kamu yang tidak benar-benar memikirkan apa mimpimu. Orang kaya selalu memaksimalkan waktunya untuk hal-hal yang berguna baginya di hari depan nanti. Inilah mengapa Robert T. Kiyosaki bersama istrinya memilih untuk tidak bekerja lagi dan memilih untuk memulai bisnis mereka. Berbagi. Jangan pernah takut untuk berbagi, baik secara materi maupun pengetahuan. Meski Robert T. Kiyosaki sudah kaya, ia tetap meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara di berbagai tempat terkait finansial. Ia tidak pernah ragu membagikan ilmu dan pengalamannya ke semua orang. Bahkan beberapa bukunya menjadi bestseller. Punya tujuan. Robert T. Kiyosaki dikenal dari segi keahliannya dalam dunia bisnis dan berinvestasi. Kiyosaki mengatakan, milikilah tujuan, sehingga setiap hari kehidupanmu menjadi lebih berharga dan terarah. Meskipun pernah menjadi tukang fotokopi, ini tidak menghalangi Kiyosaki untuk memiliki tujuan yang besar dalam hidupnya. Selagi memiliki uang, belajar untuk membuat uang yang Anda miliki dapat bertambah, tanpa membuatmu lelah. Inilah alasan mengapa berbisnis adalah alasan terbaik. Menjadi kaya adalah pilihan. Sama seperti bahagia adalah pilihan. Untuk itu, lakukanlah hal-hal yang kamu sukai. Jangan takut untuk mencoba. Hari ini bisnis dan rugi. Setidaknya kamu belajar dari kerugian yang kamu lakukan. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar bisnis apa saja, baik itu seputar investasi, aset, bisnis, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Saya akan pastikan tetap menjawab pertanyaan Anda di video-video Entrepreneur Mindset berikutnya. Dan tidak lupa, jika Anda ingin belajar bisnis lebih jauh dan tips dan trik bisnis yang berkembang, silakan kunjungi situs LinkedIn saya di bawah. Saya akan menyertakan menu kelas bisnis secara online untuk Anda, baik umum dan private. Salam sukses, dahsyat!